Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, malam ini malam Ramadan, tepatnya Ramadan ke-11, 12 sekarang nih. Ramadan yang ke-12 untuk mengingatkan kita yang kita tetap menghidupkan bulan suci Ramadan dalam amalan yang lebih mulia ketimbang melaksanakan ibadah Ramadan itu sendiri, yaitu Majelis Ilmu Agama, untuk mengingatkan yang kita ada dalam kemuliaan bulan suci Ramadan, dan lebih jauh dari itu menghidupkan bulan Ramadan dalam ajaran Rasulullah SAW. Sebagai ingatan kita baca doa bulan Ramadan. Doa ngegirangin. Doa kalau nyusahin jangan diaminin. Kalau doa yang ngegirangin aminin. Baca biar girang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung kembali pengajian 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ngajar gak? Ngajar ya? Ngajar masalah rumah tangga ya? Hah? Big? Ngajar apa 2 minggu lalu ya? Hah? Big? Hah? Oh, tahlil. Belum ada mampus nih. Bikin mati jangan ya, jangan itu. Saya mati sendiri. Ya, Alhamdulillah. Menyambung kembali dan selalu mendatangkan keberkahan perpengajian Anda buat dimanapun Anda mengajar, dan itu Allah Ta'ala pelihara nyata bagi orang-orang yang punya mata hati di sisi Allah Ta'ala. Keberkahan nyata, keramat nyata, sesuatunya jelas bagi orang yang punya mata. Dan mata apa ya? Mata hati. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nyambung kembali pengajian 2 mingguan di Masjid Al-Mubarakah, tepatnya sekarang pengajian yang ke-43. Ya, 43 46. Muhammad 43 46. Kali Bang Muhammad perasaan baru 32. Oh, jarang ngaji. 43 aja nih. 43. Kemarin tahlil deh. Tahlil 42 ya. Tahlil 42. Anggap deh ini pengajian yang ke-42. Tahlil enggak didaftar. Itu. Pengajian yang ke-42. Tapi jangan enggak apa 43 juga, Gus. Ya, pengajian 43 deh, tahlil kenangan tuh, rasa syukur ana kepada orang-orang Al-Mubarakah, siapapun orangnya, dan seputar yang membantu dakwah ana, bukan bantu perut ana, bukan haram, bukan bantu diri ana, bukan haram, bantu dakwah ana dengan memberikan bantuan sehingga terlaksana suami Allah sampai demikian keadaannya. Wasir, sirullah, rahasia dibalik itu Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berbutuhan orang ibadah pada umumnya di mata ana yang ana lihat, insyaallah itu kagak salah. Kebanyakan riaknya, kebanyakan cari nama, kebanyakan menyembah manusia, kebanyakan berharap pujian manusia seputar supaya dianggap tokoh dan sebagainya, haram buat ana dan bagi orang yang sudah kenal diri ana dan ana didik dengan cara ana, haram berbuat semua tadi. Adapun merangsang diri untuk berbuat sehingga kita jadi bagaimana atas dasar tuntunan agama, itu emang anak punya upaya agar kita satu sama lain berbuat sesuatu untuk saudara seagama, cara apapun juga begitu. Ya, adapun tingkat berbeda-beda, tapi berharap biar orang pandang kita, biar orang puji kita dengan kreativitas atau aktivitas atau kegiatan bentuk apapun juga yang sifatnya agama, padahal murka Allah Ta'ala, haram anak ajar murid anak untuk berbuat sejauh itu sebagaimana yang anak saksikan tak pernah bisa didustakan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ilmu yang selalu Anda berikan, ilmu-ilmu syariat agama yang pokok-pokok dan nyata, dan itu awal keberkahan, didukung dengan pengamalan dan diterapkan pula oleh orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para wali Allah punya perjalanan, dan ana insyaallah berharap sampai datangnya kematian tak pernah mau bergeser satu langkah pun dari perjalanan orang-orang soleh dalam tatanan yang telah mereka bentuk sedemikian rupa. Anak tak akan pernah bergeser. Manusia boleh bergeser dari pengajian anak, tapi haram buat anak bergeser dari cara-cara yang wali-wali besar telah terapkan. Satu di antaranya, ya, ilmu Al-Imam Al-Ghazali. Masih perihal tasawuf. Dulu perasaan, bukan perasaan yang pasti. Kita pakai perasaan jatuh di salim dulu kata Jasni itu kan serba salah. Semua juga orang pakai perasaan. Iya benar, perasaan agama itu yang terbenar. Dulu terakhir, ya, masalah tasawuf, ya, yang wa'lam annahu yanbaghi li kulli syari'in fi kulli fannin an yatakallama 'ala al-basmalah bima yunasibul fanna al-masru'a fihi wasyuru'ul an tasawuf. Fa yanbaghi awalan an nubayyina haddahu wa mawdu'ahu wa baqiyat al-mabadi'. Tsumma nulhiqu dhalika bitakallum 'ala al-basmalah fa naqulu amma hadduhu fa huwa ilmun yu'rafu bi ahwalun nafsi wa sifatuha az-zamimatu wal hamidatu. Wa amma mawdu'uhu fa huwa an-nafsu min haitsu ma ya'ridu laha min al-ahwali was sifat. Wa amma thamaratuhu fa huwa tawassulu
bihi ila takhliyatil qalbi anil aghyar wa tahliyatihi bi musyahadatil malikil ghaffar. Wa amma hukmuhu fa huwa al-wujubul 'ainiyyu 'ala kulli mukallafin wa dzalika li'annahu kama yajibu ta'allumu ma yuslihu adh-dhahira kadzalika yajibu ta'allumu ma yuslihu al-batina. Terakhir di situ. Sebagaimana ya mempelajari hukum-hukum ya yang sifatnya ilmu itu fardu ain, yakni wajib bagi setiap laki dan perempuan yang sudah akalnya normal, yang akalnya berkaitan dengan sholat itu sendiri hukumnya wajib. Sebagaimana wajib mempelajari hal-hal yang demikian, maka wajib pula mempelajari ilmu-ilmu yang memperbaiki urusan hati. Ibadah dalam keseharian umat manusia kan tuh yang pokok-pokok. Wajib tuh mempelajari ilmu ibadah yang pokok-pokok. Kan begitu. Sebagaimana hal tadi wajib pun mempelajari ilmu bagian hati pun sama wajibnya. Rusaknya manusia sekarang dalam ibadah, dalam masalah itu tidak lebih. Dakwah Islamiyah yang berjalan rusaknya hanya pada bagian itu, tidak lebih. Tak lebih itu. Rusaknya manusia, boleh guru siapapun dia, rusaknya hanya pada bagian batin, tidak lebih. Pengen puja-puji, pengen dipandang, pengen dianggap sebagai tokoh, pengen dianggap ulama bongsang, jadi mudah bertemu dengan pejabat tinggi negara dan sebagainya, berharap. Kemarin saya ketemu muka dengan Bapak Kapolda Jaya ya di markas Metro Jaya, yang bongsang maju ke depan yang nggak pantas nonjol di hadapan, dari jauh belakangan, pandangan gue maju ke depan tuh ada orang, orang tar dulu, ntar nggak ada orang baru gue masuk. Kok banyak orang nggak kelihatan. Belum dikasih duit nih Pak Kapolda nih, belum disebutin hadiah belakangan menyusul dikirim melalui Kapolres yang ada. Iya deh Pak, saya tungguin. Belum sampai. Paling 300. Dia terakhir tuh ya masalah itu ya. Nah sekarang lanjutan. Wa amma fadluhu, adapun keutamaan kemuliaan ilmu tasawuf yang berbicaraan melalui hati, bahwa yaitu fawaganuhu ala sa'iril ulum, paling atas dari semua ilmu yang ada. Itu ilmu tasawuf ya. Ilmu tasawuf keutamaannya itu melebihi dari semua ilmu yang ada. Ilmu tasawuf. Dari sisi apa? Min jihati annahu yuwassilu ila ma dzukira. Ya, dari sisi atau dari segi yang ilmu tasawuf itu dapat menghubungkan ya kepada hal-hal yang tersebut tadi itu. Yang 2 bulan yang lalu 2 minggu lalu saya kasih tahu. Tasawuf begitu itu. Nah, dipandang dari sisi ilmu tasawuf yang membicarakan tentang hal urusan perihal keadaan hati dan sifat-sifat yang datang pada zat manusia. Begitu dan begitu dibicarakan urusan tadi, umumnya zahirnya bagus, hatinya bejat, umumnya amaliyah zahiriyahnya terpuji di mata masyarakat. Padahal perusak dakwah agama itu yang sebenarnya orang-orang tadi. Kan dia, karena ilmu tasawuf membicarakan jangan sampai luarnya bagus, dalamnya bejat. Tuh. Dipandang dari sisi tadi, maka ilmu ini melebihi kemuliaannya dibanding ilmu-ilmu yang lain. Oh, bisa mengerti maksudnya ya? Karena Amit tadi di jalan mobil, di mobil nyerian ngomong, ya Rob, bahasa aku mesti banyak nih yang ngaji sama anda, mesti orang-orang cerdas sekali ya Rob. Ini orang yang ngaji mana nih kumpul begini nih, ya, Ani minta melalui ya Rob tolong jadikan mereka tuh orang-orang cerdas. Sebab kalau bukan cerdas nggak mampu ini. Kalau bukan orang-orang yang Allah pelihara cerdas otaknya nggak mampu. Kadang-kadang bahasa aneh nggak dipikir-pikir sih, emang nggak dipikirin, keluar, begitu aja. Jadi andai kata orang tadi yang kumpul di majelis taklim ana ngelihat nggak cerdas, ya, tapi hatinya memang berharap baik sama Allah Taala, dapat tuh keberkahannya dapat. Tuh, kalau yang cerdas nggak dipakai, bejat dia, sebab dia bisa ngakalin orang. Pakai bahasa ana tapi tidak menggunakan dirinya. Jadi bahasa ana saja yang diterapkan ya untuk berbuat sesuatunya, sementara praktek pengamalan dari bahasa itu sendiri untuk pribadinya dia nggak bisa laksanakan. Jadi bejatnya tuh sama juga hukumnya. Kemudian yang nggak paham deh lebih rusak lagi. Ngaji nggak kepake. Deh gitu ya. Ngerti ya? Jadi keutamaannya ya melebihi dari semua ilmu yang ada. Dipandang dari sisi apa? Sebab yang paling pokok ilmu ada ilmu tauhid. Sebab itu asal ilmu syariat agama bicara tentang tauhid. Kalau ini ilmu tasawuf, ngeri ya. Melebihi dari semua ilmu yang ada. Dari sisi apa? Ya, ngeri ya. Orang itu hebat. Dari sisi apa yang dikatakan dia hebat? Oh, ceramahnya. Ya, ceramahnya hebat. Ya, tidak lebih. Tapi nggak punya murid yang baca kitab ya. Orang itu hebat. Taruh dai sejuta perak. Iya.
Ngebalik 500.000. Hebat. Dari sisi apa? Oh, di ceramahnya bikin orang duduk bisa dari diri terus pulang. Kan begitu. Ingat, dia bukan guru. Tak pandai mendidik manusia, hanya mendidik manusia dalam bahasa. Enggak ada orang berhasil mendidik manusia dengan bahasa. Tidak ada manusia berhasil di alam dunia yang didik manusia dalam bahasa. Melainkan bahasa tadi merupakan sarana untuk orang itu kenal apa yang jadi kewajibannya melalui bahasa, kemudian diajarkan sesuai dengan ajaran ilmunya. Baru orang itu bisa terdidik, sekalipun enggak harus seluruhnya berhasil. Tapi kalau didik manusia dengan bahasa, tak jadinya Rasul merupakan rahmatan lil alamin. Rasul didik manusia dengan perbuatan dan bahasa. Oh, ngeri ya? Orang itu hebat dari sisi apa? Oh, ceramahnya. Habis, enggak lebih. Enggak ada anak didiknya yang bisa menjadikan ya, mereka itu kembali kepada Allah Ta'ala melalui sentuhan ilmu. Bukanlah orang hebat, tapi hebat di mata manusia. Oh, biar ngerti ente, biar tahu makna hebat dari sudut pandang agama. Bukan hebat pengertian manusia binatang saat sekarang ini. Biar tahu ya. Wa amma nisbatuhu lil ulum, adapun hubungannya, kaitannya atau nisbat ilmu tasawuf dibanding dengan ilmu lainnya, fahiya annahu aslu kulli ilmin, yang sesungguhnya ilmu tasawuf itu pandang dari nisbat atau hubungan atau keterkaitan ilmu tasawuf dengan ilmu lainnya, ya, dia adalah asal tiap-tiap ilmu. Ya, asal tiap-tiap ilmu. Wa ma siwahu far'un, lain daripada ilmu tasawuf adalah far'un cabangnya. Dia asal atau pokok tiap-tiap ilmu. Kan ilmu syariat agama kan membentuk manusia kenal Allah Ta'ala, kenal Rasulullah, sehingga tahu kewajibannya, tahu saudaranya seagama. Tuh, ilmu syariat agama begitu. Kan begitu ya. Nah, ilmu tasawuf ini asal dari tiap-tiap ilmu, asal dari tiap-tiap ilmu. Yang lainnya cabangnya. Ya, oke. Dan sesuatu-satunya dari ilmu syariat agama itu cabang, tahu cabang. Oh iya, sesuatu cabang enggak akan tumbuh tanpa pongkol. Wa masih wahu far'un, lain daripada ilmu tasawuf, far'un cabang-cabangnya. Enggak bedanya orang sembahyang tunggang tungging gitu. Cabang-cabangnya itu dari ilmu fikih yang ada. Kan begitu. Pokoknya apa? Tuh, praktek pengamalan ibadah ente kepada Allah Ta'ala. Adapun sarana tunggang tungging tadi ibaratnya sebagai tangkainya dari sebuah pohon. Ini kagak, tangkainya bergerak, pohonnya kagak ada. Kan kacau. Paham enggak ente? Tangkainya, dahannya, wah, seakan-akan ditiup dengan angin tuh, iya, begitu nikmatnya rasanya bagi orang. Tapi orang yang bagaimana dapat merasakan? Orang yang nggak punya mata bisa merasakan. Melihat bahwa tangkai itu dihempas dengan angin, dirasakan rindang, hawanya adem. Bagi orang yang nggak punya mata. Tapi kalau orang yang punya mata, gila. Tangkainya bergerak, pohonnya kagak. Biar paham. Tangkainya bergerak, pohonnya kagak, gila. Siapa yang ciptakan nih? Aku tahu. Biar paham tuh bahasa. Ada jasmi kita nggak paham lagi gitu. Soal zalim. Gitu. Bulan puasa bulan penuh rahmat. Awalu rahmah wa usatuhu maghfirah. Pertamanya rahmat. Rahmat membawa kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ampunan. Ampunan yang mendapatkan menjadikan orang tadi bebas daripada siksa api neraka. Dengan adanya puasa setelah Anda tersiksa yang Anda tak merasa. Anda tersiksa dengan puasa. Gua tahu. Orang puasa kan tenaganya kuat ente. Oh iya, bukan fisik yang kuat. Iya, tenaga batiniahnya itu kuat. Kita fisiknya lemah, dagang dari pagi, nutup warung jam 2 malam, ngomong apa? Nutup warung jam 2 malam, teman abad dapat 117. Kata Pak Ramdhani ngomong sama mata jangan ke aneh dong. Kata Pak Ramdhani, kan kita dagang nggak sendirian, untungnya kan kita bagi habis juga. Iya bener, kata Pak Asad, saya juga jadi lupa nih. Beras sudah habis nih bagi. Berasannya udah habis, Asad nih tinggal sekitar seberapa tuh. Lagi-lagi dah. Beb, nggak usah diminta depan umum kan, saya juga tahu Beb yang udah waktunya. Ya, puasa mendatangkan kegembiraan. Sama gitu. Nggak paham ya, nggak paham nggak paham. Wa nisbatuhu lil batin, dan nisbat atau keterkaitan atau hubungan atau sifat ya daripada ilmu tasawuf itu lil batin bagi batin manusia, kan nisbatil fiqhi ila zahir, sebagaimana hubungan fikih dengan zahiriyah Anda. Hubungan tasawuf, tadi ya, hubungan tasawuf bagi batin sebagaimana hubungan fikih, yakni ilmu fikih, tadi yang Anda dalam praktek
Kemudian ila zahir, kepada perilaku ente. Orang fikih ente kan belajar fikih kan dalam sembahyang ada ya? Ada. Sebagaimana ilmu fikih dengan sembahyang ente, tuh begitu juga tasawuf dengan urusan batin. Oh iya. Kalau ente nungging sama Allah Ta'ala, ente tahu orang-orang yang bawa agama dakwahnya kepada Allah Ta'ala. Kalau ente nungging bukan kepada Allah Ta'ala, tapi dalam penampilan kepada Allah Ta'ala, akibatnya nggak kenal manusia. Biar tahu. Akibatnya nggak kenal manusia. Kalau nunggingnya sama Allah Ta'ala, tahu ilmu agama yang benar dan ilmu agama yang semu, tahu. Kalau ibadahnya kepada Allah Ta'ala perlihatkan sesuatu. Mana yang benar, mana yang samar, mana yang mencelakakan manusia dalam praktik ibadah agamanya. Tapi kalau ibadahnya bukan kepada Allah Ta'ala, tunggang-tunggingnya sama Allah Ta'ala, padahal bukan kepada Allah Ta'ala, tapi hanya penampilan Anda di mata manusia, kacau, tak pernah bisa mengenal kebenaran ajaran agama. Nggak bisa mengenal kebenaran ajaran agama. Biar tahu ente. Wah, gampang. Gampang. Alhamdulillah, soalim. Deh, itu fikih begitu, ngajarin ente dalam rukuk sujud, baca-bacaan begitu. Berarti ya, keluarnya tadi itu kan gerakan ente. Ya, fikih dengan gerakan dalam ibadah menyatu. Pun ilmu tasawuf dengan batin sama menyatu senyawa. Kurang-kurang dikit ada dalam upaya. Itu biasa manusia. Tapi kalau sujudnya sama Allah Ta'ala ketemu. Tapi kalau sujudnya sama manusia, meskipun ya pada lahiriahnya nampak Anda beribadah kepada Allah Ta'ala, bisa dikenali kepada orang-orang atau oleh orang-orang yang jalannya kepada Allah Ta'ala. Ketahuan. Nggak bisa dibohongin. Subhanallah. Udah, subhanallah. Wa mawadi'uhu, adapun orang-orang yang meletakkan kerangka dasar ilmu tasawuf, fahumul a'immatul a'yan, mereka adalah ulama terkemuka. Ulama-ulama besar, ulama-ulama besar terkemuka. Imam-imam agama, imam agama deh begitu. Tidak cukup sebagai imam agama kemudian dia pandai menerapkan ilmu tasawuf dan mempraktekannya dalam kehidupannya. Tidak. Yang bagaimana imam-imam agama tadi? Al-arifuna birabbihimul mannan. Yang sifat keimamannya dalam agama terpuji karena keluasan ilmu syariat yang mereka miliki. Pun sisi lain mereka orang-orang yang arif billah, mengenal sifat Allah Ta'ala jelas dalam ibadahnya. Mengenal sifat Allah Ta'ala jelas dalam ibadahnya, jelas dalam kepemimpinannya dalam membawakan agamanya. Biar tahu. Sebagai guru, ya karena ilmunya dia bisa menjadi guru, tapi belum tentu dia pemimpin dalam urusan ilmu. Sebab seorang guru dan punya dedikasi sebagai seorang guru, ya antara ilmunya dengan kepemimpinannya dalam bentuk pembawaan dirinya dalam urusan ilmu harus menyatu. Jadilah orang tadi orang teladan sebagai imam. Wah, biar tahu. Seorang da'i, seorang mubalik, ya kita salut dengan sesuatu yang berjalan sebagaimana yang kita lihat, tapi tidaklah demikian maknanya dari sudut pandang agama. Semasa mereka dengan cara-caranya tak bisa membentuk manusia sebagaimana aturan agama yang diharapkan. Bagaimana? Manusia tak pernah kenal manusia. Alhamdulillah, masya Allah, quwwata billah. Ya begitu ya, ulama a'yan, al-a'immatul a'yan, al-arifun bi rabbihimul mannan. Yang mereka punya sifat memang arif billah, kenal sifat-sifat Allah Ta'ala dalam praktek kehidupan mereka dalam membawakan ilmu syariat agama yang mereka adalah lautan agama, lautan ilmu syariat agama. Guru dengan perilakunya didukung dengan keteladanannya plus ketakwaan dan kesolehannya tadi menjadikan orang-orang yang mempelajari ilmu atau duduk di majelis ilmunya merasakan sentuhan-sentuhan ilahi dari apa itu? Ilmunya, nasihatnya, bimbingannya, keteladanannya, kebimbingan, merasakan tuh satu persatu. Hadza huwal imam. Tuh, begitu. Sebagaimana imam masjid dan musholla, gerak-geriknya dalam ibadah diikuti oleh makmum yang ada pun seorang guru. Tuh, ngerti ya? Dengan kesolehan dan ketakwaannya sekadar pangkat yang Tuhan berikan kepadanya pun diikuti oleh murid-murid yang sama Allah Ta'ala kehendaki sebagai makmum kepada guru yang demikian. Biar tahu rahasia seorang guru. Salim. Kan ambil malu lebih enak ngaji. Wa amastimdaduhu, adapun pengambilan atau sumber pengambilan dari ilmu tasawuf tadi, ya, bukan dari majalah Gaga dan Gaga. bukan dari Gaga tergaga, bukan. Ya, orangnya ganteng kayak singa. Bukan dari Gaga dan Gaga, bukan Gaga tergaga, bukan 100.000 itu. Ilmu tasawuf nggak pakai harga. Sebab ilmu tasawuf tadi nggak bisa diberikan kepada setiap insan dan nggak bisa dikenali orang-orangnya ya dengan penampilan.
Nggak bisa dengan sorban dan selendang warna-warni kemudian dia dikatakan orang berilmu lagu tasawuf. Tidak bisa. Tidak setiap orang yang kemudian jidatnya hitam manjang ke depan kemudian dia orang yang banyak sujud kepada Allah Ta'ala. Tidak. Banyak tukang tidur berjidat hitam. Dan tidak setiap orang yang pandai bicara dalam urusan agama menyampaikan kalimat yang menyentuh bahasa hati manusia yang buta padahal dikenali dia adalah penipu-penipu dalam urusan agama. Ngerti manusia. Dajas nih. Ngerti itu ya, tasawuf. Ya, tasawuf itu ente bisa rasain deh. Sebab tasawuf itu ketahuannya dengan diri sendiri. Ibadah kita sama Allah Ta'ala, hubungan kita kepada manusia. Nah, ibadah seseorang kepada Allah Ta'ala semasa dia berhubungan dengan manusia punya tuh sifat-sifat terpuji di diri orang tadi dalam hubungannya dengan masyarakat. Ketahuan sebetulnya. Iya, ketahuan tuh. Ketahuan. Kita bisa ngerasain, kawan aja kita bisa ngerasain orang bejatnya orang hatinya, jahatnya temennya hatinya. Cuman kita ngalah. Coba kita elok dengan hati kita, bukan dengan badan. Kita elok dengan hati. Kali-kali aja berkah hati kita pengen baik sama orang, kawan yang buruk hati akibatnya membaik sedikit. Itu proses, nggak gampang. Itu proses ini, nggak bisa dibilang tahun, nggak bisa dibilang 5 tahun. Ya, makanya aneh nggak heran doa aneh yang demikian minta sama Allah Ta'ala untuk jamaah aneh satu persatu mental, aneh nggak heran. Mohon maaf, aneh nggak heran ya. Aneh ngegerutu, butuh tolol pada lo. Yang tahu lo bukan lo, gue yang tahu. Kalau anda punya diri, ya tahu diri anda bagaimana anda kepada Allah Ta'ala. Habis ente punya diri, anda tahu diri anda, anda kenalin diri murid anda. Pelang, ya Rob. Karena anda kenali, anda berbuat dengan doa anda sekuat tenaga agar tuh apa yang anda kenali bisa anda benahi. Bisa dimengerti maksudnya tuh. Bisa ya Rob tuh. Tapi rupanya orang tadi hanya kenal dirinya, nggak kenal siapa sang pembina. Bisa dimengerti itu. Akibatnya mental. Makanya kok sudah mental dari anda plus jangan diharap dia akan dapati hidayah taufik kecuali Allah Ta'ala punya kehendak. Nggak akan pernah orang itu selamat kecuali Allah Ta'ala punya kehendak. Dia tahu bahasa anda tuh. Ini bisa dibuktikan sampai hari kiamat. Sampai mati deh, buktiin bahasa ini. Takkan pernah orang itu bisa selamat setelah dia mental dari anak kecuali Allah Ta'ala kehendaki pada masanya dia dapat hidayah taufik. Yang akhirnya kembalinya kepada jalan anak. Buktiin bahasa anak. Kembalinya ke jalan anak, jajalin. Nggak bisa, buktiin. Nggak bisa. Itu bahasa di atas sombong. Ya memang orang-orang yang udah. Makanya Syekh Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu rahimah kasih tahu dalam kitabnya tuh Tanbihul Aghbiya. Tuh, perhatian buat orang-orang dongo. Tuh, wali besar ngatain dongo. Bayangin, Tanbihul Aghbiya. Perhatian buat orang-orang dongo. Itu orang dongo kebanyakan orang berilmu gitu. Yang dongo kebanyakan orang berilmu. Orang awam enggak dibilang dongo. Dongonya orang awam kan gara-gara pendai. Yang pendai itu kebanyakan orang dongo. Sehingga orang awam belasana dongo ngikutin orang dongo. Makanya orang dongo dengan orang yang ngerti bermusuhan dalam makna hati. Nggak senang, nggak demen, ngegerutu dan jenisnya. Karena dongo dan sudah sekian lama dididik dongo, makanya gayanya kayak laba-laba, nggak gagah-tergagah. Imam mungkin nggak langsung dong. Yang kayak peci putih, kacamata, baju kuning ngantuk siapa deh, Mas? Jangan tidur. Wirid mulu, dia nggak liatin Habib di depan. Tadi aku di Banion. Kalau aneh ngajar jangan nunduk, tenang ke depan aja, nggak minta duit, enggak, udah dapet kok. Itu ngomong apaan lupa tuh. Ini nggak boleh nyela jadi gak lupa itu. Nyela minta lupa deh. Ya gitu ngomong apaan tuh. Ini sih kerete. Tapi kumis cakep deh. Kacamata saingan Habib kumis menang loh. Itu kumis lampangnya kumis korma tuh. Hitamnya waktu bulan puasa doang. Pak Ramdhani jenggotnya pendekin Pak Ramdhani tuh. Entah kena penyakit lagi deh. Aja asli kenal sama aneh tuh lihat kumisnya kagak emang nggak ada. Aja asli kalau pakai kumis sama jembros aneh berhenti ngajar di Al Mubarakah. Iya orang kecil nggak boleh berjembros, nggak boleh. Orang yang boleh berjembros yang agak tinggi 1,65. Panitia. Jadi sumber pengambilannya bahwa min kalamillah. Ya, sumber pengambilan ilmu tasawuf tak lebih ya daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Das wahyu ilahi. Ilmu tasawuf wahyu ilahi. Sumber pengambilannya tetap kembali kepada Al-Qur'an. Dan ilmu apa lagi dan ucapan dari siapa lagi di samping firman Allah taala? Dasar ilmu tasawuf tadi sumber pengambilannya bun wa kalami rasulihi sayyidi waladi adnan dan
ucapan atau sabda Rasulullah SAW yang beliau anak daripada Adnan. Jadi ilmu tasawuf itu pengambilannya atau sumber pengambilannya itu daripada Al-Quranul Karim dan hadisnya Rasulullah SAW. Dan siapa lagi? Wadabil yakin wal irfan. Tidak hanya dari kalamullah. Ya, ilmu tasawuf itu tidak hanya dari firman Allah Ta'ala sumber pengambilannya, tidak hanya dari ucapan Rasulullah SAW, pun dari manusia-manusia yang dawil yakin wal irfan, manusia-manusia yang Allah Ta'ala berikan dia punya tingkat keyakinannya komplit. Ya, ainul yakin, hakul yakin. Apa lagi tuh? Satu lagi apa? Apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini udah orang-orang model begitu. Jadi ilmu tasawuf itu sumber pengambilan yang satu Al-Quranul Karim, dua hadisnya Rasulullah SAW, tiga ilmu dari manusia-manusia yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yaitu ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin. Orang-orang begini dapatnya. Makanya orang yang menjalani hidupnya dalam syariat agama didukung dengan pengamalan tasawuf dalam kehidupannya punya satu meskipun sebatas apapun kadar keyakinannya didapati. Bisa nggak paham nanti kan nggak ngerti tuh ilmu yakin, hakul yakin. Nah udah nggak bakalan gini, nggak bakalan deh gitu anda. Oh iya, sekedar ngasih tahu doang. Oh iya, ibarat fondasi 3 dasar keyakinan umat manusia yang Allah Ta'ala berikan, Masya Allah, keyakinannya kepada Allah Ta'ala melalui ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ini manusia yang menjalani ilmu tasawuf, dan ilmu tasawuf itu juga sumber pengambilannya selain daripada Al-Quranul Karim dan hadisnya Rasulullah SAW, didapat juga tuh dasar-dasar sumber pengambilan dari manusia-manusia yang memiliki menguasai dan sampai derajat keyakinannya ainul yakin, ilmu yakin, hakul yakin tuh orang-orangnya itu. Oh iya, sumber pengambilannya dari dia. Bayangin tuh manusia dengan keyakinan demikian yang Tuhan berikan kepada dirinya, justru jadi teladan buat umat manusia sampai datangnya hari kiamat. Nah kalau lo ngaji, lo sembahyang, lo ibadat, nggak mau ngambil contoh kepada orang-orang yang Tuhan berikan kemuliaan sejauh itu, lo nyontoh siapa? Mau nyontoh apa dalam ibadah? Sembahyang Ramadan model apa yang lo harapkan? Rahmat, maghfirah dan itqu minan nar. Kalau nggak berpangkal kepada perjalanan orang-orang yang Allah telah berikan sampai sejauh itu. Ilmu tasawuf merupakan kewajiban yang tak pernah bisa dibantah, harus dipelajari bagaimanapun kadarnya, dan lebih jauh dari itu mengikuti jejak langkah manusia-manusia yang mengikuti perjalanan orang-orang pilihan Allah Ta'ala. Kita cuma ngikutin doang begitu, ngikutin nggak mau, tapi penampilannya sebagai seorang pemimpin dalam ibadah. Kebaca sama orang-orang yang bawa jalan seperti ini. Kebaca ente. Wow, nggak. Tidak hanya sampai keyakinannya demikian, pun wal irfan punya sifat-sifat terpuji pada dirinya. Sebab orang yang punya keyakinan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat terpuji di dirinya. Nah, sifat terpuji dari sudut pandang apa? Sudut agama. Agama yang mengatakan orang ini terpuji sifat dan perilakunya. Agama, bukan masyarakat. Agama bukan masyarakat. Makanya karena kebanyakan sifat perilaku terpuji di mata masyarakat bukan atas dasar agama dalam penilaiannya, kacaulah masyarakat dalam menerima ajaran agama. Bagaimana pembawaan orang yang menerapkan syariat agama, kacau sebab masyarakat yang menilai. Kan katanya kalau orang baik, nggak bisa ditanya dia baik atau bukan, lihat tetangganya berkata apa. Ya tetangga ini relatif. Kalau tetangga nggak kenal agama, cuma sering dibagi duit, memandang orang tadi orang baik, padahal biang pelit. Tapi di mana ambil masyarakat sebutan orang baik, padahal biang pelit. Numpang tanya, yang mana yang berlaku? Masyarakat atau agama punya penilaian? Agama punya penilaian. Tuh, makanya masyarakat itu masyarakat religius. Tuh, masyarakat yang beragama. Masyarakat tak bisa dianggap beragama, melainkan ada personel yang tahu ajaran agama, tahu ilmu agama, punya pengamalan dan punya sifat yakin yang ada pun irfan. Keteladanan. Iya, keteladanan dari sudut pandang agama. Itu irfan di situ. Udah capek dah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu ala rasul.